Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Dicerai Suami Dinikahi Sultan. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Dicerai Suami Dinikahi Sultan. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Bagaimana kalau mereka ini pembunuh? Pikiran-pikiran tak baik mulai membayangiku. Bagaimana kalau aku dibunuh terus dimutilasi oleh mereka? Apalagi setelah salah satu dari mereka mulai mendekat. Sungguh wajah sangarnya membuatku ngeri. Tak terasa ada cairan hangat yang merembes keluar membasahi celanaku. Lo kencing di celana. Aku hanya mengangguk tanpa bersuara. Saat lelaki tinggi besar bertato itu bertanya padaku, "Aih, jorok." Aku agak terperangah melihat lelaki yang tadi kelihatan sangar itu mendadak lemah gemulai. Wariakah mereka? Ih iya, ganteng-ganteng jorok, kata temanya menimpali. Gerakan tubuhnya pun tak kalah gemulai. Ya Tuhan, ternyata mereka lebih mengerikan dari seorang pembunuh. Serem juga kalau aku nanti diperkosa rame-rame sama waria-waria ini. Apalagi dari tatapan mereka tampak mengerikan. Ada yang melihatku sambil senyum-senyum. Ada yang menjulur-julurkan lidahnya menggoda dan ada juga yang mengedipkan matanya. "Mas ganteng bobok sama saya yok," ujar lelaki tinggi bertato yang tadi kelihatan seperti pembunuh bayaran itu dengan tangan melambai manja. Hi, buluku mendadak semua berdiri seperti melihat hantu. "Aih, apaan sih? Ini kan mas ganteng aku," kata lelaki di sebelahnya manja sambil menjulurkan lidahnya. "Ya Tuhan, cobaan apa ini? Kamu sama aku saja sayang," ujar lelaki yang berdiri di hadapanku. Tangannya sudah membelai dadaku. "Mak tolong." Akhirnya malam ini aku tak bisa tidur karena tubuhku dibuat rebutan oleh waria-waria kurang belayan. Setelah melalui sidang yang cukup melelahkan akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara padaku. Menyesal? Sudah tentu aku menyesal. Gara-gara bujuk rayu seorang perempuan yang gila harta, aku harus merelakan hidupku di balik terelali besi. Aku harus tidur di tempat yang dingin dan lembab. Tapi beruntung selepas sidang aku tak satu sel lagi dengan para waria yang centilnya. Ampun. Audzubillah pokoknya. Jangan sampai anak dan cucuku ada yang hidup jadi manusia jadi-jadian begitu. "Hai kamu, ada yang ingin bertemu di depan," kata petugas lapas padaku. "Siapa yang ingin bertemu denganku? Sedangkan aku ini sudah tak punya siapa-siapa lagi?" "Hai, buruan," kata petugas saat aku masih bengong. "Iya pak," jawabku. Aku pun berdiri dan menuju pintu sel yang telah dibuka petugas dan berjalan mengikuti petugas lapas menuju tempat di mana para tahanan bertemu dengan orang-orang yang mengunjunginya. "Itu yang ingin bertemu sama kamu," kata petugas sambil menunjuk ke arah seseorang. "Alda," kataku dengan senyum yang mengembang di bibirku. Tak menyangka dia masih ingat padaku. Aku melangkah cepat mendekatinya. "Sayang," ujarku. Walaupun awalnya aku begitu marah jika ingat perlakuannya padaku. Namun, saat melihat sosoknya kemarahanku tiba-tiba lenyap entah kemana dan berganti dengan kerinduan yang memuncak. "Aku gak mau basa-basi Aldi. Aku kesini ingin memberikan ini padamu." Baru saja aku akan duduk, Alda sudah memberikan sebuah amplop padaku. Senyum yang tadi sempat terukir di bibirku, sebongkah harapan yang tadi tersimpan dan sepucuk rindu yang menggebu tadi seketika sirna setelah aku mengetahui isi surat dalam amplop itu. "Tega kamu Alda, setelah aku korbankan semua untukmu, kamu campakan aku seperti ini.
Ujarku dengan dada sebak dan sesak. Udah gak usah drama. Aku orangnya yang realistis-realistis saja. Aku ini hidup perlu uang agar bisa hidup senang. Lah kamu, apalagi yang bisa kuharapkan dari kamu? Jabatan hilang. Harta sudah habis disita terus di penjara lagi. Apalagi bisa aku harapkan? Ujar Alda santai tanpa beban membuat aku ingin meremas mulut lemesnya itu. Aku begini karena kamu. Karena bujukan kamu. Kalau bukan karena ide gilamu waktu itu, semua ini tak akan terjadi. Ujarku dengan nada tinggi membuat beberapa orang yang ada di situ menoleh ke arahku. Alda melibaskan tangannya. Kemudian berdiri. Aku kesini cuma mau ngasih itu dan sekaligus mengucap selamat tinggal. Baik-baik ya kamu di lapas. Bye. Kata Alda kemudian pergi. Bangsat. Perempuan tak tahu diri. Aku sumpahin kamu gak akan bahagia selamanya dan suatu saat kamu akan berlutut padaku. Ujarku penuh emosi. Jantungku berdetak cepat. Dadaku bergelombang. Waktu demi waktu ku lalui tak terasa kini 4 tahun telah berlalu dan masa tahananku sudah habis. Jangan balik lagi ke sini ya. Ujar petugas lapas saat aku akan keluar. Iya pak. Jawabku dengan senyum semeringah. Akhirnya aku keluar juga. Setelah keluar dari penjara aku pikir masalah selesai. Namun, ternyata justru timbul masalah baru. Aku bingung harus kemana. Rumah tak ada dan tambah lagi aku tak memegang uang sepeser pun. Sementara perut sudah keroncongan minta diisi. Pak boleh minta baksonya semangkok. Saya bayar pakai tenaga. Ujarku pada seorang pedagang bakso. Kutepiskan segala rasa maluku untuk semangkok bakso. Penjual bakso itu melirikku sekilas. Makanya kalau gak ada arah tujuan, gak usah ke kota. Ujarnya. Sepertinya abang itu mengira kalau aku baru saja datang dari kampung. Baguslah kalau gitu. Abang itu kemudian sibuk meracik bakso. Mungkin untuk aku. Mencium aroma kuah bakso membuat aku semakin lapar. Tunggu apa lagi? Sana cuci mangkoknya. Ujar si abang. Ternyata aku harus kerja dulu dan semangkok bakso itu bukan untuk aku. Nasib-nasib. Bulan demi bulan aku lalui dengan kerja serabutan. Jadi kuli panggul, tukang cuci piring atau apa saja asal bisa makan. Aku juga tidur di emper-emper toko bersama para gelandangan. Kadang aku menyesali dan merutuki kebodohanku jika ingat betapa nikmatnya hidupku dulu saat bersama Alia. Alia, ya Alia. Wanita itu sangat baik dan tulus padaku. Namun, karena kesombonganku aku telah meninggalkan dia dan bahkan mengusirnya dari rumah. Padahal aku tahu dia pasti bingung mau kemana. Aldi. Aku menoleh ke suara orang yang memanggilku. Aji. Gumamku. Astaga. Jadi ini beneran Lodi? Aku hanya mengangguk lemah menjawab pertanyaan Aldi. Wajahku sudah memanas menahan malu. Aku bersyukur bertemu Aji. Dia ternyata memang sahabat yang baik. Dia meminjami aku uang untuk mengontrak dan mencarikan kerjaan untukku. Aku bekerja sebagai pengantar pesanan di sebuah restoran. Di ini kamu kirim ke alamat ini ya? Kata atasanku memberikan box berisi makanan beserta kertas alamat. Iya pak. Jangan telat. Ini yang pesan nyonya pemilik rumah makan kita. Seru bosku. Siap bos. Segera aku mengantar makanan ke alamat yang aku terima tadi. Aku sampai ke sebuah rumah 4 tingkat dengan halaman yang luas dan juga mobil berjejer di garasi. Ini pesanannya mbak. Kataku pada seseorang yang aku agak adalah pembantunya. Terlihat dari pakaiannya yang lusuh dan rambut dikuncir kuda. Kulitnya juga kusam dan sedikit hitam. Iya mas makasih. Aku segera menyerahkan box berisi makanan yang tadi kubawa. Makanannya sudah sampai ya mbak? Tanya seseorang dengan suara yang sepertinya aku kenal. Bahkan sering bermain di pikiranku akhir-akhir ini. Tapi mungkinkah ini dia? Dengan ragu aku mendongak dan melihat ke wajah orang yang berdiri di dekat pembantu itu. Seketika mataku membulat tak percaya. Aku masih mengenalinya dengan baik walaupun wajahnya tertutup make up dan tubuhnya berbalut pakaian yang indah. Alia. Aku tak salah lagi, dia adalah Alia, mantan istriku. Terbukti dia langsung menoleh ke arahku. Dari raut wajahnya tampak dia terkejut melihatku.
Bang Aldi, kata Alia yang aku yakin juga terkejut melihatku. Benarkah ini? Benarkah Alia adalah nyonya rumah ini? Tapi bagaimana ceritanya? Apakah Alia ketemu orang kaya lalu menikah? Atau ketemu uang di gerobak seperti dalam drama atau sinetron? Di sini Adinda akan membacakan cerita dari sudut pandang Alia. Aku seketika melihat ke wajah orang pengantar makanan itu. Merasa aneh. Bagaimana dia mengenaliku? Lama ku perhatikan rambutnya yang sedikit panjang. Pipi tirus dan mata cekung dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ya Tuhan, dia? Bang Aldi? Ujarku sedikit ragu. Benarkah dia Bang Aldi? Mantan suamiku yang telah begitu tak ada hatinya mendepak dan membuangku bagai seonggok sampah dulu. Kemana wajah tampan yang selalu dia bangga-banggakan dulu? Kemana jabatan yang dia agung-agungkan bak dewa itu? Kenapa sekarang berubah 180 derajat? Cukup lama aku tercenung menatap wajah Bang Aldi yang tak lagi mulus dan tampan seperti 48 bulan yang lalu itu. Kamu pakai baju seperti ini memang majikan kamu gak marah? Aku kernyitkan alisku. Rupanya dia menganggap aku pembantu. Tak apalah. Daripada dia malu nantinya kalau dia tahu siapa sebenarnya aku. Takut kalau jantungnya gak kuat lagi untuk berdetak dan paru-parunya kehabisan oksigen jika dia tahu yang sebenarnya. Majikan? Kata pembantuku sedikit heran. Namun, segera ku cegah dengan isyarat ketika dia akan membuka mulut untuk menjelaskan. Alhamdulillah majikan aku baik bang. Jadi gak bakalan marah aku begini. Yang penting gak ganggu kerja aja. Jawabku datar. Pembantu itu ya pembantu aja. Gak usah sok jadi majikan. Gak usah sok-sokan jadi nyonya. Ujar Bang Aldi. Ternyata dia tak berubah. Masih sombong dan jumawa seperti dulu. Iya bang. Jawabku sambil mengulum senyum. Beberapa menit kemudian setelah Bang Aldi pergi. Maafnya, itu tadi siapa kok sombong gitu gayanya? Ujar Mbak Nita pembantuku. Usianya tak beda jauh dengan aku dan dia juga memiliki cerita yang hampir mirip denganku. Dicampakkan ketika suami sukses. Namun, dia lebih beruntung karena memiliki orang tua yang lengkap. Mantan suamiku Mbak. Oh yang nyonya pernah cerita dulu. Iya Mbak. Jawabku sambil menyuapkan martabak manis pesananku. Oh yanya, terus bagaimana ceritanya nyonya bisa menikah dengan Datuk Irsyad? Aku tersenyum. Ceritanya seperti ini Mbak. Beberapa tahun yang lalu setelah aku diusir Bang Aldi dan dibawa ke rumah Mas Aldo. Awalnya semua berjalan dengan baik. Keluarga Mas Aldo bahkan memperlakukan aku dengan baik tanpa membeda-bedakan. Bahkan kami sering makan semeja bersama. Loh Alia, kenapa makan di situ? Tanya ibu Mas Aldo saat aku makan di dapur. Saat itu Arini tunangan Mas Aldo sedang ke situ untuk makan dan aku sebagai pembantu cukup tahu di mana tempatku. Gak apa-apa kok Bu, lagi pingin saja makan di sini. Ujarku. Awas digondol setan lo Alia, kalau makan sendirian. Ujar Arini. Iya lo Alia, kakau setannya ganteng seperti saya gak apa-apa tapi kalau seperti mantan kamu, bahaya loh. Kata Aldo berseloroh. Jangan dengarkan Al. Masmu ini sok kegantengan banget. Loh memang ganteng kan? Buktinya kamu mau. Ayo nak Alia. Gak usah malu-malu ada Arini. Anggap dia itu kakak kamu. Mari sini. Kata ibu Mas Aldo lagi. Iya Al sini. Kita makan bersama-sama. Ujar Arini. Aku yang merasa tak enak akhirnya ikut makan bersama. Walaupun senyum dan rasa hangat ditunjukkan oleh Arini. Namun, aku tahu Arini hanya manis di depan keluarga Mas Aldo saja. Sikapnya akan berbalik 180 derajat jika posisi kami sedang berdua. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu saat dia melihat aku duduk nenemani Mas Aldo cerita. Jauhi Aldo. Aku rasa kau cukup paham posisi kamu di sini. Ujar Arini ketus. Maksud Mbak Arini apa? Mana mungkin aku menjauhi Mas Aldo sedangkan dia adalah majikan saya. Arini tersenyum sinis. Aku tahu kamu sebenarnya mengincar harta Aldo.
Kamu pura-pura bersikap baik dan lugu hanya untuk meraih simpati mereka, jawab Arini ketus. Astagfirullah Mbak, demi Allah gak ada terlintas di pikiran saya untuk berbuat hal seperti itu. Saya cukup tahu posisi saya Mbak. Jawabku mengelus dada. Bagus kalau kamu tahu posisi kamu. Bagus kalau kamu paham kalau kamu hanyalah babu di rumah ini. Dengan begitu kamu tak akan berpikir untuk mendekati Mas Aldo lagi. Ayo Alia makan yang banyak, ujar Mas Aldo yang menyadarkan aku dari lamunan. Iya Mas, jawabku. Ayo dong jangan malu-malu, ujar Mbak Arini tersenyum manis padaku. Wanita ini sungguh bermuka dua rupanya. Aktingnya luar biasa. Ini ayamnya dimakan, kata Mas Aldo dan tangannya sigap mengambil paha ayam dan diletakkan di piringku. Tiba-tiba ponsel Mas Aldo bergetar dan berputar-putar. Kalian lanjutkan makannya, seru Mas Aldi kemudian melangkah meninggalkan kami. Sepeninggal Mas Aldi, dasar babu tak tahu diri, berapa kali aku peringatkan padamu, kamu itu tak lebih hanya babu di rumah ini, tempatmu ada di bawah kaki kami, jadi gak usah mimpi kamu mendapatkan Aldo. Ngaca dong, ngaca. Perempuan udik dan kampungan seperti kamu gak mungkin dipilih Aldo, ujar Arini sinis. Aku sadar mungkin dia cemburu dengan sikap Mas Aldo barusan. Saya minta maaf Mbak Arini kalau sikap Mas Aldo pada saya tadi membuat Mbak Arini marah, tapi sungguh tak terlintas di benak saya untuk menganggap Mas Aldo lebih dari majikan. Ujarku menjelaskan dan berharap sikap Mbak Arini akan berubah. Gak usah alasan kamu. Wanita kampung dan udik seperti kamu pastilah bermimpi hidup enak. Tapi jangan harap aku akan diam saja. Aku akan lakukan apa saja untuk mempertahankan Aldo, apalagi dari godaan pelacur seperti kamu. Sini Mbak Arini. Saya bukan pelacur, ujarku membela diri. Ku tatap tajam Arini. Emosiku benar-benar bergejolak disebut pelacur barusan. Maaf ya aku lambat. Klien telepon tadi. Suara Mas Aldo membuyarkan ketegangan kami. Loh Alia kok belum dimakan? Tanya Mas Aldo saat melihat piringku masih utuh. Iya nih Alia, mikirin apa sih sampai gak doyan makan? Tanya Arini yang sikapnya berubah bak malaikat jika ada Mas Aldo. Suatu hari kehebohan terjadi, perhiasan milik ibu Mas Aldo hilang. Kami sudah berusaha melacaknya. Namun, hingga beberapa hari perhiasan itu belum ditemukan. Alia duduk. Ibu pingin bicara, kata ibu Mas Aldo. Kali ini dia tampak beda. Tatapannya padaku yang biasanya teduh dan penuh kasih sayang berubah dingin. Iya Bu, ujarku patuh. Arini, bawa ke sini tas Alia. Entah kenapa aku merasa ada yang tak beres setelah ini. Jantungku berdetak kencang saat Arini memberikan tas itu. Buka, perintah ibu Mas Aldo. Astaghfirullahalazim, ujarku kaget. Jantungku seperti hendak lompat saat melihat perhiasan ibu Mas Aldo ada dalam tasku. Bagaimana bisa? Ku tatap ibu Mas Aldo. Bu, demi Allah, ini fitnah. Fitnah, jelas-jelas buktinya ada di tas kamu, ujar Arini sinis. Tapi demi Allah aku gak mencuri. Kataku membela diri karena memang bukan aku pelakunya. Maling mana mau ngaku? Sinis Arini. Saya bukan maling. Terus apa namanya dong kalau kamu ngambil barang orang lain tanpa izin? Cukup. Alia, ibu tak menyangka kamu tega berbuat hal sebejat ini. Kurang baik apa ibu sama kamu? Sekarang juga kamu pergi dari sini. Ibu gak sudi punya anak angkat maling seperti kamu. Ujar ibu Mas Aldo penuh emosi. Pergi. Ujar ibu Mas Aldo berteriak. Ya Tuhan, aku harus kemana lagi setelah ini dan siapa yang telah dengan teganya menfitnah aku seperti ini? Apa Arini pelakunya? Aku berjalan dari pagi hingga malam tanpa arah tujuan. Kakiku bahkan sudah pegal dan lecet. Perutku juga sudah keroncongan dari tadi. Ku teguk air mineral yang tadi aku beli dari sisa uangku. Hanya ini yang mampu ku beli. Tiba-tiba sebuah tangan besar menarikku ke tempat yang gelap. Aku ingin teriak tapi tak mampu.
3 orang lelaki berwajah bengis berdiri di hadapanku dengan bau alkohol yang menyengat. "Pegangi dia." "Aku duluan," ujar lelaki salah satu dari mereka dan terdengar suara resleting celana dibuka. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi padaku? Aku hanya bisa pasrah sambil memejamkan mata. Ingin teriak pun tak bisa apalagi bergerak. Tubuhku dikunci rapat. Kedua kakiku dipegangi dengan kuat dengan posisi telentang. Ya Allah ya Tuhanku, ku mohon selamatkanlah hamba-Mu ini ya Allah. Hanya dengan kekuatan mukjizat-Mu lah aku bisa selamat dari lelaki biadab ini ya Allah. Aku berdoa dan pasrah dalam hati. Aku tak ada jalan lain. Hanya itu yang mampu aku lakukan. Bukankah Allah itu tak tidur? Suara tarikan napas berat kian mendekat. Bau alkohol pun kian menyengat dan aku kian lemah tak berdaya menghadapi mereka. Ya Allah, aku pasrah. Batinku pasrah. Kalau boleh memilih, aku memilih mati daripada hidup dalam keadaan ternoda. Namun, aku hanyalah manusia yang lemah yang tak akan mampu menahan takdir. Kupejamkan mataku erat saat wajah bengis lelaki itu kian mendekat dan matanya tepat menatap ke manik mataku. Aku ingin teriak namun yang terdengar hanyalah suara-suara tak jelas dan aku hanya mampu menggerakkan kepalaku ke kanan dan ke kiri. "Mami." Aku terbangun dari tidurku setelah suara mengagetkan aku. Aku segera menoleh ke sumber suara. Anak Mami sudah bangun," ujarku pada bocah lelaki yang usianya belum genap 2 tahun. "Nak Ucumi," ujar Izat, putra sematawayangku dengan lelaki dari tanah seberang. Lelaki yang dengan ikhlasnya mempersunting aku, tak peduli dengan statusku. Muhammad Irsyad Abdillah, datuk muda Malaysia yang dengan gigihnya berhasil meyakinkan aku dan keluarganya tentang ketulusan hatinya yang tak memandang harta dan kasta. "Nak Ucu, Izat haus ya sayang," ujarku sambil mendaratkan ciuman lembut di pipi gebunya. "Biar sama saya sajanya," ujar Mbak Nita. Mbak Nita sesungguhnya adalah pengasuh Izat sejak baru lahir dulu. Aku menikah di Kuala Lumpur, Malaysia dengan pesta yang cukup meriah dan keluarga suamiku juga menerimaku dengan lapang dada. Tak pernah sekalipun mereka menyinggung tentang fisik, pendidikan dan kastaku. Bahkan aku sendiri terkadang malu dengan diriku sendiri yang notabenenya hanya yatim piatu tanpa harta. Namun, diterima di tengah-tengah keluarga bangsawan. Harta, tahta, jabatan, wajah rupawan. Itu semua hanya titipan. Bila-bila Allah mau ambil, maka kita tak bisa akan mencegahnya. So apa yang mau kita banggakan? Ujar Irsyad kala itu. Tapi aku malu. Abang putra bangsuan sementara aku hanyalah wanita biasa yang tak berharga. Ujarku mengungkapkan segala kegundahan di hati ini. Saya punya 2 mata, 1 hidung, 2 tangan dan kaki dan kamu pun punya. Untuk apa malu? Aku sungguh dibuat kagum dengan sosoknya yang tampan, berwibawa itu dan rendah hati itu, hingga akhirnya aku menerima lamaran Irsyad. Aku sempat tinggal beberapa waktu di Kuala Lumpur hingga setelah Izat lahir kami memutuskan untuk pindah ke sini. Namun, Irsyad suamiku masih bolak-balik ke Malaysia untuk mengurus perusahaannya di sana. Segera ku rengkuh tubuh kecil anakku dan ku bawa ke dapur untuk membuatkan dia susu. "Assalamualaikum abang, apa kabar abang di sana? Apa abang baik-baik saja?" ujarku lewat video call dengan suamiku. Wajah tampannya selalu membuatku jatuh cinta. "Alhamdulillah adik, abang sehat," jawab suamiku dalam logat Malaysia. "Minggu depan abang pulang," ujar suamiku dengan mata yang berbinar bahagia. "Alhamdulillah abang, akhirnya abang pulang juga." Sepertinya bidadari abang ini sudah rindu sekali sama abang. Istri mana yang tidak rindu abang, jika hidup berjauhan dengan suami? Apalagi, wajah abang yang tampan akan mudah menarik hati wanita manapun. Itu membuat hati adik sungguh dilanda gundah gulana. Ujarku, entahlah aku memang agak berbeda jika berhadapan dengan suamiku. "Tak perlu khawatir sayang, beberapa waktu lagi urusan abang selesai dan abang akan menetap di Indonesia bersama adik dan Irsyad," ujar suamiku. Aku tersenyum mendengarnya. Seperti sebongkah harapan hadir di hati ini. "Benarkah itu?" "Iya sayang,
Abang juga sudah urus semua dokumen agar bisa menetap di Indonesia. Aku tersenyum gembira mendengar kata-kata irsyad suamiku. Akhirnya keinginanku untuk berkumpul dengan keluargaku akan segera terlaksana. 1 minggu kemudian, pagi sekali Abang Irsyad sudah menelpon meminta dijemput. Adik. Aku segera menoleh ke sumber suara. Aku kenal suara itu. Suara yang sangat aku rindukan. Abang. Ujarku setengah berteriak. Sungguh sebulan itu adalah waktu yang cukup lama untuk sebuah perpisahan. Izzat kenapa tak ikut? Tanya suamiku setelah sekian lama kami saling berpelukan melepas rindu. Sengaja, agar bisa berdua-duaan sama abang. Ujarku sambil memeluk suamiku. Bau wangi tubuhnya sungguh membuat aku terlena. Nakal ya? Ujar suamiku sambil mencolek hidungku. Kapan lagi? Kalau di rumah juga digangguin Izzat. Ujarku manja. Tak kuhiraukan supir pribadiku yang sesekali melirik kami dari kaca spion. Nanti kita sewa hotel, biar bisa berduaan. Abang juga rindu sekali sama adik. Kata Abang Irsyad sambil mengerlin nakal ke arahku. Beberapa saat kemudian, kita belok ke rumah makan kita dulu Pak. Ujar Bang Irsyad. Sopir pribadi Bang Irsyad sudah biasa mengantar Bang Irsyad mengunjungi rumah makan miliknya. Jadi dia sudah cukup hafal dengan lokasi rumah makan suamiku. Saat mobil berbelok ke lokasi rumah makan tiba-tiba aku teringat kalau Bang Aldi juga bekerja di sini. Semoga jantung Bang Aldi tetap bisa berdetak nanti setelah tahu kalau aku adalah Nyonya, istri dari Datuk Irsyad Abdillah, bangsawan Malaysia yang terkenal memiliki perusahaan-perusahaan besar di negara ini. Semoga dia tak pingsan nantinya. Nah, di sini Adinda akan kembali lagi membacakan dari sudut pandang Aldi. Aku tak salah lagi, dia adalah Alia, mantan istriku. Terbukti dia langsung menoleh ke arahku. Dari raut wajahnya tampak dia terkejut melihatku. Bang Aldi, kata Alia yang aku yakin juga terkejut melihatku. Benarkah ini? Benarkah Alia adalah nyonya rumah ini? Tapi bagaimana ceritanya? Gak mungkin, Alia pasti pembantu di sini, hanya dandanannya seperti nyonya. Cih norak. Ketahuan majikan tahu rasa dia. Pembantu itu ya pembantu aja. Gak usah sok jadi majikan. Gak usah sok-sokan jadi nyonya. Ujarku pada Alia. Ternyata dia jadi pembantu di sini. Jadi pembantu saja dandanannya seperti nyonya begitu. Apa gak malu coba? Apa? Dia mikir kalau dia kayak gitu, orang akan anggap dia nyonya? Iya bang, jawab Alia. Wanita itu masih juga patuh seperti dulu. Nah gitu, orang tuh gak usah berlagak. Lagian juga gak bakalan ada yang percaya kalau kamu nyonya di rumah ini. Iya bang. Sempat kulihat temannya yang sama-sama pembantu ingin bicara. Namun, tak jadi. Entah dia mau bicara apa. Kamu mau ngapain? Itu untuk majikan kamu, kataku ketika melihat Alia mengintip makanan itu. Iya bang. Jadi pembantu itu yang amanah. Awas ya kalau kamu makan dan aku dapat masalah nantinya. Aku sudah ngasih utuh pokoknya ya. Ujarku kesal pada Alia. Wanita itu masih saja nyebelin walau jujur dalam hati aku mengagumi wanita itu. Cantik juga dia kalau dandan begini. Maka mukanya glowing lagi. Aku membatin. Setelah cukup lama menunggu yang punya rumah keluar tapi tak ada, akhirnya aku pun pamit pergi. Nanti kalau majikan kamu pulang, bilang ya aku yang antar makanan. Kali aja majikan kamu mau ngasih bonus. Ujarku sambil tertawa kecil. Iya bang. Setelah itu aku pun pamit pergi dengan menaiki motor perusahaan yang sudah tua dan ampun. Kadang suka macet di tengah jalan. Tadi kamu antar makanan ke rumah Encik Irsyad ya? Tanya teman kerjaku. Iya. Jawabku sambil menyuapkan makanan ke mulutku. Ketemu Nyonya Rohali gak? Enggak. Cuma ketemu pembantunya aja. Memang kenapa sih? Wah sayang banget. Kami suka ke rumah Cik Irsyad sebab istrinya itu baik. Dia selalu saja kasih tips pada kami. Ujar lelaki berkulit hitam berambut keriting. Tiba-tiba aku ingat tadi saat akan pulang. Ini bang tipsnya. Kata Alia menyerahkan selembar uang ratusan ribu. Gak usah berlagak ngasih tips kamu.
Tunggu aja majikan kamu, dipecat baru tahu rasa kamu. Susah zaman sekarang nyari kerja. Aku aja yang sarjana susah, apalagi kamu yang cuma lulus SMP. Omelku bernada ketus. Iya bang, kata Alia dengan sedikit menundukkan wajahnya. Mungkin menyadari kesalahannya. Hoi, aku hampir saja menyemburkan makananku karena kaget saat Faiz menepuk pundakku. Lois, untung gak ketelan sendok gue, ujarku sedikit kesal. Ya lo malah ngelamun aja, ujar Faiz. Gak, aku ingat kemarin pembantunya mau ngasih uang tips tapi aku tolak. Loh kenapa? Tanya Faiz sedikit mengernyitkan alisnya. Pembantunya itu mantan istriku, gengsilah aku. Masa nerima uang dari mantan istri yang dulu kuhina, ujarku. Walaupun aku butuh tapi pantang aku terima uang dari Alia. Zaman sekarang masih aja gengsi bro, ujar Faiz. Namun aku memilih mengabaikannya. Diantar makanan ini ke alamat ini ya, kata bosku. Siap bos. Kalau pelanggan gak ngasih tip kamu jangan minta. Dengar ya? Iya bos. Aku maklum dengan arahan bos itu. Ada banyak pengaduan dari konsumen yang bilang kalau banyak pengantar makanan dari sini yang meminta uang tips dari pelanggan. Di depan kita konsumen kita diam tapi selanjutnya dia akan melaporkan kita pada atasan. Aku segera meluncur ke alamat yang ditulis untuk mengantar makananku. Aku sampai ke sebuah rumah yang cukup mewah dengan mobil Pajero Sport terparkir di garasi. GoFood, teriakku di depan pintu karena memang kebetulan gerbang tak terkunci. Iya sebentar, teriak seorang wanita dari dalam ruangan. Beberapa saat kemudian pintu terbuka dan mataku membulat melihat sang empunya rumah. Alda, ujarku. Tak salah lagi, dia Alda. Mantan istri keduaku yang telah mencampakkan aku begitu saja setelah aku hancur. Alda memicingkan matanya melihat ke arahku. Aldi, ujarnya dengan mulut menganga dan menatapku dari atas sampai bawah. Ini beneran loh. Alda tertawa lepas membuat aku mengernyitkan alisku. Ada yang lucu ya? Apa yang lucu? Ujarku pada Alda. Kamu makin nyungsep ya sekarang? Kucel, bau dan ya ampun. Mukamu kok penuh minyak dan jerawat gitu. Ujar Alda sambil tertawa meledekku. Dasar wanita sialan. Dia lupa ya karena siapa aku begini? Heh, ini semua karena kamu ya. Kalau bukan karena bujuk rayumu, aku gak akan masuk penjara dan hidup langsak begini. Ujarku kesal. Mati-matian aku menahan emosiku karena sadar akan timbul masalah jika tak bisa mengendalikannya. Siapa dia sayang? Tanya seorang lelaki yang muncul dari balik pintu. Sepertinya suami Alda. Ini loh sayang, mantan suamiku yang dulu makin belangsa aja. Ujar Alda membuat lelaki itu tersenyum miring padaku. Hai mas, hati-hati ya. Mas itu sudah menikahi ular. Siap-siap saja mas belangsak seperti saya. Ujarku pada suami Alda yang membuat mata Alda membulat seperti hendak menelanku. Mas, jangan percaya dia mas. Dia itu cemburu melihat kita mas. Kata Alda saat suaminya. Cih cemburu dia bilang? Cemburu? Ujarku sinis. Iya kamu pasti cemburu karena mantan kamu yang cantik ini sekarang jadi milikku. Kata lelaki itu. Dasar songong. Kamu pasti nyeselkan pisah dari aku. Kata Alda. Cih jijik aku melihatnya. Mendingan aku ketemu Alia daripada dia. Nyesel. Aku justru bersyukur lepas dari kamu. Aku akui wajahmu memang cantik tapi hatimu busuk. Kataku yang membuat wajah Alda merah padam. Jangan hina istriku ya. Hai mas bukan aku ngehina tapi kenyataannya begitu. Siap-siap saja kamu melarat dengan hobi belanjanya. Asal mas tahu ya, aku sampai di penjara karena korupsi demi memenuhi kebutuhan dia. Kataku yang membuat Alda diam tak berkutik. Haha, mati kutukan kamu. Kupacu motorku dengan hati yang masih memanas karena emosi akibat hinaan Alda tadi. Kalau tak ingat dia istri orang sudah kuremas mulutnya. Tatapanku tertuju pada mobil yang baru saja datang. Pintu terbuka dan seorang lelaki keluar membuka pintu sebelahnya. Buset romantis amat, gumamku.
Mataku terbelalak saat melihat penumpang yang dibukakan lelaki itu. Bukankan itu Encik Irsyad? Aku kenal sebab sudah beberapa kali aku melihat fotonya dipajang di kantor, tapi kenapa ada Alia yang memeluknya mesra begitu? Tidak, jadi Alia jadi pelakor sekarang. Tiba-tiba aku tersulut emosi. Entahlah, mungkin aku cemburu. Alia, ujarku menarik kasar tangan Alia. Jadi ini ya, kenapa kamu dandan seperti nyonya? Mau jadi pelakor rupanya? Cih, menjijikan. Ujarku penuh emosi pada Alia. Kamu kenapa bang? Encik Irsyad ini suami saya, kata Alia. Apa? Suami? Jadi Alia beneran jadi nyonya? Wanita yang aku hina-hina dan aku campakan dulu jadi istri sultan. Mimpikah ini? Sungguh aku tak percaya. Suami, ujarku yang seketika tergagap. Pria berwajah tampan. Anak sultan ini adalah suami Alia. Mantan istriku yang bahkan SMP pun entah tamat atau tidak. Apakah pria ini kena pelet atau bagaimana? Kok mau dia sama Alia? Bagaimana bisa? Tak adakah wanita cantik di Malaysia sana hingga lelaki setampan dan sekaya Datuk Irsyad Abdillah pemilik Abdillah Company bisa bertekuk lutut pada wanita burik seperti Alia? Tolong lepaskan istri saya, Cik, ujar lelaki itu dengan suara berat. Sejenak aku baru sadar tanganku masih memegang lengan Alia. Kenapa bang? Kaget ya wanita yang sering kamu hina karena wajah kurang rupawan ini dan tak berpendidikan hingga begitu mudah kamu campakan ini, dinikahi oleh pria tampan dan mapan seperti Cik Irsyad. Ujar Alia yang kurasakan bagai menampar wajahku berkali-kali. Tidak semua orang punya prinsip seperti abang, mentang-mentang rupawan, berpendidikan tinggi lalu merasa kalau beristrikan wanita yang hanya lulusan SMP dan tampang pas-pasan itu sebuah hinaan. Sungguh aku bagaikan mati kutu kini. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Apalagi setelah berkata begitu Alia menatap mesra Cik Irsyad dan lelaki itu pun membalas menatapnya dengan mesra pula. Dia siapa? Tanya lelaki itu pada Alia. Sungguh aku iri dengan kemesraan mereka dan entah kenapa tiba-tiba ada yang bergemuruh di dalam sini. Cemburukah ini? Dia mantan suami saya abang, yang adik dulu pernah cerita pada abang. Lelaki berkulit putih dan bertubuh atletis itu mengangguk-anggukan kepalanya mendengar penjelasan Alia. Sepertinya dia tak percaya kalau adik yang tak berpendidikan dan wajah tak rupawan ini dipersunting oleh putra sultan, tampan pula. Ujar Alia yang memandang mesra suaminya dan dibalas cubitan di hidung Alia. I love you my dear, kata Cik Irsyad. Jir, mesra-mesraan pula. Dia pikir aku ini apa? Patung ondel-ondel? Bagini ya Cik. Nama dia Aldi bang, ujar Alia lembut. Cih, mentang-mentang suaminya kaya. Suara pun dilembut-lembutin. Tunggu saja dalam 1 atau 2 bulan wanita kampung ini pasti kena karma. Tahan berapa lama coba? Suaminya sama wanita kampungan seperti Alia? Begini ya Cik Aldi, tiap orang punya pandangan sendiri-sendiri. Tapi bagi kami, khususnya saya dan keluarga saya, harta dan tahta bukanlah yang utama. Yang penting adalah akhlaknya. Percuma kalau kaya, berharta, berpendidikan tapi akhlak zong, ujar lelaki tampan itu. Iya, jawabku sambil menatap ujung sepatuku. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat abang. Roda kehidupan itu berputar bang. Saya yang dulu abang hina sekarang jadi nyonya. Itu semua sudah takdir hukum alam bang, ujar Alia. Kamu kenal sama Nyonya Rohali? Tanya Faiz setelah Alia dan suaminya berlalu. Sementara aku masih termenung melihat Alia dan suaminya yang berjalan bergandengan tangan dengan mesra. Ya Tuhan, kenapa sekarang ada yang sakit di dalam sini? Hoi! Aku hampir melompat karena kaget. Jantungku hampir saja lepas dan lompat saat dengan tiba-tiba Faiz menepuk pundakku. Gak sopan bikin jantung copot aja. Jangan kebanyakan bengong bro. Kemarin ayam teman saya bengong mati. Gue bukan ayam. Sinisku. Enak saja aku disamakan sama ayam. Lo belum jawab pertanyaan gue tadi, kata Faiz sambil menyomot risol di hadapannya. Biasa kalau jam istirahat kami duduk di bangku dalam restoran sambil makan jatah makan siang kami. Kecuali kalau rame kami akan makan di dapur. Pertanyaan yang mana?
Tanyaku malas. Entah kenapa aku jadi tak selera makan melihat kemesraan Alia dan Cik Irsyad. Ada yang panas tapi bukan kompor babe. Rasanya sungguh sesak dada ini hingga susah untuk bernapas. Kamu kenal sama Nyonya Rohali? Iya, kenal. Jawabku malas. Ku hirup kopiku yang pahit sepahit hidupku sekarang ini. Sakit dihina Alda tadi tak sesakit melihat kemesraan Alia dan Cik Irsyad. Makan yang banyak sayang. Aku seketika menoleh saat mendengar suara Cik Irsyad. Suaranya lembut dan romantis banget. Buset Cik Irsyad menyuapkan makanan ke mulut Alia dan Alia menyambutnya dengan menatap mesra ke arah Cik Irsyad. Napasku sesak. Dadaku bergelombang. Mataku panas. Ih abang, kalau adik gemuk gimana? Ujar Alia manja. Tak apa sayang, apapun kamu, abang tetap cinta sama kamu sayang. Aku yakin hati para karyawan wanita banyak yang meleleh melihat kemesraan dan kelembutan Cik Irsyad. Ku remas tanganku dengan geram, menahan gejolak di dadaku yang meluap-luap di dadaku. Bro, ampun deh, lo kena sawan apa sih? Bengong melulu, ujar Faiz. Dari wajahnya kelihatan begitu kesal padaku. Ada apa sih? Berisik. Iya memang gue kenal sama dia. Dia itu mantan istri gue. Mulut Faiz seketika terbuka. Matanya menatap tak berkedip padaku. Gerakan tangannya seketika berhenti. Mirip video yang terpause durasinya. Awas, ayam tetangga lo kemarin mati lo sebab bengong. Ujarku dan seketika Faiz menutup mulutnya. Gila lo bro, bini secantik itu lo buang, ujar Faiz. Dulu dia gak skinclong itu. Mukanya kusam dan bulukan. Daster juga bolong-bolong. Ujarku. Ya itu sebab lo yang gak bisa merawat dia. Buktinya sekarang dia skinclong itu. Kutatap Alia sekilas. Namun, segera kualihkan pandanganku melihat kemesraan mereka. Gila, mau mesra-mesraan di hotel dong. Tapi bagus sih lo cerain dia. Kalau gak juga gue yakin dia masih buluk dan kusam. Mana mampu lo belikan dia bedak? Ujar Faiz nyengir. Untung teman kalau gak sudah tak robek mulutnya. Aduh, kata Faiz memegangi perutnya. Kenapa lo? Tanyaku. Mau setor dulu gue. Kata Faiz kemudian pergi. Mas, sini bentar. Panggil Cik Irsyad padaku. Aku pun mendekatinya dengan malas. Apalagi saat kembali melihat kemesraan mereka. Ya Cik, kataku sedikit ketus. Entah kenapa aku begitu kesal melihat wajah Cik Irsyad. Mas, tolong ambilkan air ya. Istri saya kepedasan, kata Irsyad. Ku tatap sekilas Alia yang tampak mengibas-ngibas mulutnya. Kalau gak doyan pedas makanya jangan belagu. Nyusahin orang saja. Ketusku. Mas, bisa gak jangan kasar sama istri saya? Ujar Irsyad berdiri. Sensi amat. Mau sok jadi pahlawan? Entah kenapa emosiku meluap-luap. Kepalaku panas, tanganku mengepal. Abang, tolong. Dia pukuli suami saya. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.